Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Matias Kambu, SSI MUFP, NDH 26, Instansi Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus Setda Papua Barat. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan implementasi aksi perubahan dengan judul Prima Otsus, penyusunan SOP Rapat Koordinasi Pembangunan Otonomi Khusus Bidang Infrastruktur Biro Otonomi Khusus Setda Papua Barat. Tujuan dari aksi perubahan ini adalah untuk menghadirkan atau menyediakan standar operasional prosedur yang jelas, terarah, sistematis dalam pelaksanaan persiapan rapat koordinasi pembangunan otonomi khusus di Papua Barat. SOP ini diharapkan dapat mewujudkan efektivitas, keteraturan, serta meningkatkan kualitas tata kelola pembangunan otonomi khusus di Papua Barat. Berikut ini adalah implementasi saya. Selamat menyaksikan. Prima Otsus, Koordinasi Otonomi Khusus Papua Barat di bidang infrastruktur. Maju! Integritas, budaya pelayanan, dan pengelolaan tim merupakan 3 pilar penting dalam mendukung pembangunan otonomi khusus, khususnya di Papua Barat. Integritas menjadi landasan kejujuran, tanggung jawab, dan akuntabilitas, agar setiap keputusan berpihak pada kepentingan masyarakat. Budaya pelayanan mendorong aparatur untuk hadir sebagai pelayan rakyat dengan sikap ikhlas, empati, transparan, dan profesional, sehingga setiap program banner-banner menjawab kebutuhan masyarakat. Sementara itu, pengelolaan tim yang solid dibangun melalui kepercayaan, komunikasi terbuka, pembagian tugas sesuai kompetensi, serta apresiasi atas kinerja, sehingga tercipta kerjasama yang harmonis dan efektif. Ketiga aspek ini saling melengkapi untuk mewujudkan tata kelola yang baik, pelayanan publik yang berkualitas, serta pembangunan yang bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat. Langkah awal dalam membangun komitmen aksi perubahan dilakukan melalui konsultasi dengan pimpinan, mentor, coach, dan stakeholder internal. Pimpinan berperan memberikan arah strategis dan legitimasi. Mentor berbagi pengalaman praktis serta masukan teknis, sementara coach membantu menggali potensi, meningkatkan kesadaran, dan menumbuhkan pola pikir solutif. Proses konsultasi dilaksanakan secara formal maupun informal, sehingga tercipta komunikasi dua arah yang terbuka. Di sisi lain, keterlibatan stakeholder internal sejak awal sangat penting untuk membangun kesepahaman, memperjelas peran, melaksanakan rapat pembentukan tim kerja. Melalui rapat ini, seluruh pihak yang relevan dikumpulkan untuk membahas struktur tim, kriteria anggota, serta pembagian tugas sesuai kompetensi dan kebutuhan program. Proses ini dilakukan secara transparan agar setiap keputusan yang dihasilkan mencerminkan prinsip kebersamaan, keadilan, dan akuntabilitas. Menyusun SK tim kerja. SK ini berfungsi sebagai dokumen resmi yang menetapkan struktur organisasi tim, nama-nama anggota yang terlibat, serta uraian tugas
dan tanggung jawab masing-masing. Dengan adanya SK, keberadaan tim kerja tidak hanya diakui secara administratif, tetapi juga memiliki landasan yang kuat untuk melaksanakan setiap kegiatan sesuai aturan yang berlaku. Melaksanakan rapat koordinasi tim efektif. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan setiap anggota memahami arah kebijakan, tujuan, serta peran dan tanggung jawab masing-masing dalam mendukung pelaksanaan aksi perubahan. Melalui rapat koordinasi, terbentuk pola kerja yang kolaboratif, terbuka, dan saling mendukung sehingga efektivitas tim dapat terjaga. Mengumpulkan data dan dokumen rapat koordinasi sebelumnya, kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai praktik yang selama ini berjalan, proses kerja yang dilakukan, serta kendala yang muncul dalam pelaksanaan rapat. Data yang dikumpulkan meliputi notilen rapat, agenda, daftar hadir, laporan tindak lanjut, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan. Melakukan FGD dengan pihak terkait Biro Otsus. Setelah pengumpulan data dan dokumen rapat sebelumnya, tahap berikutnya adalah melakukan wawancara atau focus group discussion FGD dengan pihak terkait, khususnya jajaran Biro Otsus. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh masukan langsung mengenai prosedur yang selama ini diterapkan, kendala yang dihadapi, serta harapan dan kebutuhan terhadap SOP yang akan disusun. Kasubag atau staf yang disusun dari Kasubag. Setelah SK disusun, baru penandatanganan SK itu kembali ke Kepala Biro. Ini kembali ke Kepala Biro, kemudian menyusun daftar kebutuhan dan permasalahan, rapat koordinasi, kegiatan. Ini bertujuan untuk merumuskan dengan jelas aspek-aspek yang memerlukan prosedur resmi, kendala yang sering muncul, dan peluang perbaikan yang dapat diimplementasikan melalui SOP. Merumuskan alur kerja dan prosedur rapat koordinasi. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan setiap tahapan, mulai dari persiapan rapat, pelaksanaan diskusi, hingga tindak lanjut hasil rapat, memiliki urutan yang jelas dan mudah diikuti oleh seluruh anggota tim. Menyusun dokumen draft SOP rapat koordinasi. Draft SOP ini mencakup tujuan, ruang lingkup, dasar hukum, mekanisme pelaksanaan rapat, peran dan tanggung jawab pihak terkait, serta indikator keberhasilan. Penyusunan dilakukan secara sistematis agar setiap langkah operasional jelas, konsisten, dan mudah dipahami oleh seluruh anggota tim. Melakukan review internal bersama tim efektif. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa draft SOP yang telah disusun sudah jelas, konsisten, dan relevan dengan kebutuhan operasional rapat koordinasi. Selama proses review, tim melakukan telaah mendalam terhadap alur kerja, prosedur, bahasa yang digunakan, serta kesesuaian setiap langkah dengan praktik nyata di lapangan. Menggelar rapat uji publik atau validasi SOP dengan pemangku kepentingan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa draft SOP yang telah disusun relevan, praktis, dan dapat diterapkan sesuai kebutuhan operasional, rapat koordinasi pembangunan, otonomi khusus di bidang infrastruktur. Rapat ini dilakukan secara partisipatif dengan pemaparan draft SOP, diskusi terbuka mengenai alur kerja, prosedur, dan mekanisme yang diusulkan, serta pengumpulan masukan dan saran perbaikan. kita gunakan sebagai Tadinya bukan ada, bukan pakai itu tulis. Karena konteksnya di atas dulu sana, artinya hal-hal yang kita gunakan menunjang kita untuk menyelesaikan SOP itu. Itu maksudnya. maksud dari SOP ini adalah kalau
kalau kita mau melaksanakan rapat koordinasi, Melakukan revisi berdasarkan hasil validasi. Setelah menggelar rapat uji publik atau validasi, langkah selanjutnya adalah melakukan revisi draft SOP berdasarkan masukan dan saran yang diterima dari pemangku kepentingan. Penetapan dan penyampaian SOP kepada Biro Otsus. Tahap akhir dalam proses validasi dan finalisasi adalah penetapan draft SOP yang telah direvisi menjadi dokumen resmi dan penyampaiannya kepada Biro Otsus. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan legitimasi administratif kepada SOP sehingga dapat dijadikan pedoman baku dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan Otonomi Khusus di bidang infrastruktur. buat Bapak Ibu saudara yang berkenan hadir menyempatkan waktunya, terima kasih banyak. Hari ini kita akan mendengarkan sosialisasi. Setelah beberapa waktu lalu kita menyusun rencana aksi untuk penyusunan SOP rapat koordinasi pembangunan otonomi khusus. Hari ini kita akan memulai dengan sosialisasi. Sosialisasi SOP Rapat Koordinasi Pembangunan Otonomi khusus pada bidang infrastruktur Biro Otsus Setda Provinsi Papua Barat. Kegiatan ini bertujuan agar seluruh anggota tim, unit pelaksana, dan stakeholder internal memahami isi dokumen, alur kerja, prosedur pelaksanaan rapat, serta tanggung jawab masing-masing pihak. Dalam sosialisasi, pimpinan atau penanggung jawab memberikan penjelasan rinci mengenai setiap tahapan SOP. Tahapan-tahapan kita di Biro Otsus. Jadi ini diharapkan kita akan pakai di tahun-tahun berjalan untuk membuat kegiatan rapat koordinasi baik infrastruktur atau bagian lain juga bisa, karena konsepnya sama, bisa dipakai untuk kita melakukan kegiatan-kegiatan kita di tahun-tahun selanjutnya. Melaporkan hasil aksi perubahan kepada pimpinan setelah sosialisasi SOP dilaksanakan. Langkah berikutnya adalah melaporkan hasil aksi perubahan kepada pimpinan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja. Melaporkan hasil aksi perubahan kepada mentor. Selain melaporkan kepada pimpinan, tahap akhir dari sosialisasi SOP juga mencakup laporan hasil aksi perubahan kepada mentor sebagai bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi pembelajaran. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh masukan dan saran dari mentor terkait proses pelaksanaan aksi perubahan, kualitas draft SOP, efektivitas sosialisasi, serta pencapaian setiap milestone yang telah dilaksanakan. Ya, baik, sebagai kabak koordinasi, saya mendukung program atau SOP yang dibuat oleh Kasubag, dan ini sangat bermanfaat bagi kami khusus di koordinasi, dan bisa bermanfaat jikalau ada bagian-bagian lain yang bisa menggunakan SOP yang dibuat oleh Kasubag infrastruktur di Otsus. Baik, terima kasih. Menyusun laporan implementasi aksi perubahan tahap akhir dalam pelaksanaan sosialisasi. SOP adalah menyusun laporan implementasi aksi perubahan yang memuat seluruh kegiatan, capaian, kendala, dan pembelajaran dari proses penyusunan serta penerapan SOP, Rapat Koordinasi Pembangunan Otonomi Khusus di bidang infrastruktur. Biro Otsus Setda Provinsi Papua Barat. Laporan ini bertujuan sebagai dokumen pertanggungjawaban, evaluasi internal, dan referensi bagi perbaikan berkelanjutan. Penyusunan dan penerapan SOP
rapat koordinasi pembangunan. Otonomi khusus pada bidang infrastruktur Biro Otsus Setda, Provinsi Papua Barat telah memberikan manfaat signifikan berupa peningkatan profesionalisme, transparansi, dan kolaborasi kerja aparatur, serta menjadikan rapat koordinasi lebih terstruktur dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Untuk menjaga keberlanjutan hasil ini, diperlukan penerapan SOP secara konsisten, pengembangan kompetensi aparatur secara berkesinambungan, serta penguatan komunikasi dan koordinasi dengan seluruh stakeholder agar pelaksanaan pembangunan otonomi khusus dapat berjalan efektif, akuntabel, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Papua Barat. Saya, Maya Magdalena Koirwa, selaku pelaksana tugas Kepala Bagian Pemberdayaan di Papua, mendukung aksi perubahan yang dilakukan oleh saudara Matias Kambu terkait dengan efektivitas yang inovasi yang disiapkan dan dilakukan dan akan kami lakukan menjadi bahan masukan pada Biro Administrasi